Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Widya Zulfianti. Hari ini kita belajar sejarah Indonesia dalam pembahasan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Adapun tujuan dari pembelajaran ini menggambarkan suatu kemerdekaan Indonesia yang mana khususnya perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang akan dibahas pada video pembelajaran saat ini yaitu ada dua macam. Yang pertama, Perjanjian Renville, dan yang kedua, Konferensi Meja Bundar atau disebut dengan istilah KMB. Perjuangan diplomasi yang pertama yaitu Perjanjian Renville. Perjanjian ini terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini diadakan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat bernama US Renville. Kapal ini berlabuh di Teluk Jakarta dengan delegasi di Indonesia yaitu Amir Syarifuddin Arahap. Berkaitan dengan agresi militer yang pertama, mendapat reaksi keras dari dunia internasional, khususnya dalam forum PBB, dalam rangka usaha penyelesaian damai, maka dengan keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau disebut dengan KTN yang terdiri dari wilayah Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Perjanjian ini menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain, yang pertama, penghentian tembak-menembak. Yang kedua, Belanda hanya mengakui wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, disetujui adanya garis demokrasi antara wilayah RI dan daerah penduduk Belanda. Yang terakhir, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah penduduk Belanda di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dalam kesepakatan Perjanjian Renville, Belanda mengingkari kesepakatan tersebut terlihat pada tanggal 19 Desember 1948, yang mana Belanda melancarkan agresi militer Belanda yang kedua di Yogyakarta, dan pada waktu itu Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Pimpinan Indonesia pun ditangkap dan diasingkan di Bangka. Tetapi sebelum Republik Indonesia jatuh, sudah membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau disebut dengan PDRI di Sumatera Barat dengan pimpinan Mr. Syafruddin Prawira Negara. Adanya perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman oleh Republik Indonesia, dan selama agresi militer yang kedua, Belanda ini mempropagandakan bahwa setelah ditangkapnya pemimpin-pemimpin Republik Indonesia, maka pemerintah Republik Indonesia sudah tidak ada. Namun propaganda ini digagalkan oleh PDRI. Perjuangan diplomasi yang kedua yaitu Konferensi Meja Bundar atau KNB. Perundingan ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar dengan delegasi di Indonesia yaitu Dr. Handes Muhammad Hatta. Pada kesempatan kali ini, saya Widya Zulfianti bersama narasumber kita yaitu Mutiara Rejuni Veronica. Nah, pada kali ini kita akan berdiskusi, berbincang mengenai tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang lebih tepatnya yaitu tentang Konferensi Meja Bundar. Nah, menurut saya pada sejauh ini, menurut pendapat saya itu tujuan dari Konferensi Meja Bundar salah satunya itu meredam antara perselisihan Indonesia terhadap Belanda. Nah, adapun dengan beberapa dampaknya, mungkin kali ini saya akan berbincang mengenai tentang dampaknya tersebut kepada narasumber saya, yaitu Mutiara Rejuni Veronica. Menurut Mutiara, gimana sih sejauh ini pendapat Mutiara terhadap dampak Konferensi Meja Bundar sejauh ini? Oke. Berarti kalau menurut saya setiap kebijakan itu pasti ada dampak positif dan negatifnya. Nah, terkait KMB ini sendiri itu saya rasa lebih banyak dampak negatifnya untuk Indonesia. Nah, kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, dampak negatifnya yaitu pada masa itu Indonesia itu masih terpecah-pecah ke dalam negara bagian seperti negara Indonesia Timur, negara Pasundan, yang artinya satu lingkup Indonesia lengkap itu belum kita dapatkan.
Dan juga pada masa itu Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat, yang artinya masih ada pengaruh pemerintahan Belanda, yang artinya kita masih terikat dengan negeri Belanda itu sendiri. Nah, selanjutnya juga yang paling kita sayangkan, yang paling sangat merugikan bagi Indonesia sendiri, yaitu untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Belanda itu sendiri, kita harus mengeluarkan uang yang jumlahnya sangat besar, yaitu sekitar 4, miliar gulden, yang mana kita harus menutupi biaya perang dan juga biaya agresi yang telah dilancarkan Belanda terhadap Indonesia. Nah, yang dimulai dari tahun 1942, yang artinya untuk mendapatkan yang namanya legalitas kemerdekaan itu sendiri, kita tidak dengan mudah untuk mendapatkannya, dan artinya banyak hal yang harus kita perjuangkan dan juga kita korbankan untuk mendapatkan yang namanya kemerdekaan itu sendiri. Nah, yang artinya KMB ini sendiri kan dibuat untuk kesetaraan ya, yang artinya Indonesia untung dan juga Belanda untung. Namun di sini lebih banyak dampak negatifnya untuk Indonesia sendiri. Artinya hasil dari KMB itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Indonesia. Nah, mungkin menarik sekali ya dampak negatifnya. Adapun beberapa mungkin dampak positifnya, yaitu mengenai dengan Belanda terikutnya dengan Indonesia gitu kan. Terus juga mungkin sekian ya hasil diskusi kita perbincangan tentang mengenai konferensi meja bundar hari ini. Baik, sekian, terima kasih. Berikut beberapa hasil dari perundingan konferensi meja bundar atau KMB, antara lain yang pertama, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan secara penuh dan tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang kedua, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS paling lambat pada tanggal 30 Desember 1949. Yang ketiga, masalah Irian Barat, penyelesaiannya ditunda selama 1 tahun. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar segala hutang Belanda yang diperbuatnya semenjak tahun 1942. Opent de plechtige bijeenkomst met een rede waarin hij onder andere zegt: wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door praktische verwerkelijking van de gestelde doeleinden, dan wordt de deur geopend naar een onafhankelijk en soeverein Indonesisch volksbestaan en naar een samengaan van beide volkeren op de basis van vrijheid en vriendschap. Vast staat dat hoe de conferentie zich ook ontwikkelt, zij van ingrijpende historische betekenis zal zijn voor het leven van de volkeren van Indonesië en Nederland. Wij houden deze conferentie voor het oog van de wereld en wij zullen moeten beseffen dat de waardering die onze volkeren in de wereld zullen genieten mede afhankelijk zijn van de wijze waarop wij deze onderhandelingen voeren. Onder het uitspreken van de wens dat deze conferentie mogen strekken tot eer en tot zegen voor Indonesië en Nederland en het uitgangspunt mogen blijken van een nieuwe ontwikkeling waarin op het verbreken der oude verhoudingen een vrije en voor beide volkeren vruchtbare samenwerking mogen volgen, verklaar ik thans de ronde tafelconferentie geopend. Dan spreekt de voorzitter van de Republikeinse delegatie, minister-president Mohammed Hatta. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. De heer Hatta zegt onder meer: laat ons thans na een strijd van 4 jaren een nieuwe geschiedenis aanvangen, gegrondvest op vrede en samenwerking. De volkeren van Indonesië en Nederland beide zullen er wel bij varen en het nageslacht zal ons dankbaar zijn. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Vervolgens is het woord aan de voorzitter van de PFO, Sultan Hamid II van Pontianak. Pada kami adalah kemauan yang luhur untuk menjaga pelihara agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban dan harus menjadi tempat bagi setiap orang tak memandang bangsa atau agamanya. De sultan zegt onder andere: wij willen vereend met inspanning van al onze krachten een goed georganiseerde rechtsstaat opbouwen die een waardig lid zal zijn van de... Kesimpulan pembelajaran pada hari ini,
dari beberapa bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan, baik dari segi fisik maupun diplomasi, yang mana pada akhirnya penyerahan kedaulatan yaitu pada Konferensi Meja Bundar atau disebut dengan KMB, dengan menandakan berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia secara formal. Dari penjelasan kesimpulan, untuk itu saya akhiri pembelajaran pada hari ini terkait materi tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya perjuangan diplomasi. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.